Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Priayundri. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Suskariau dengan NIM 12140321667. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi lintas budaya. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS Komunikasi Lintas Budaya dengan dosen pengampu Bapak Hayatullah Kurniadi. Mari sama-sama kita dengarkan sebagai berikut. Komunikasi antar budaya terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan kebudayaan. Komunikasi menurut Laswell yaitu who, say what, in which channel, to whom, and with what effect, yaitu proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sedangkan kebudayaan merupakan sebuah kesatuan yang kompleks yang di dalamnya terdapat sebuah ilmu pengetahuan, kepercayaan, nilai, seni, perilaku, adat istiadat, dan kemahiran yang timbul dari kebiasaan yang dihasilkan dari manusia yang merupakan bagian dari masyarakat. Jadi, komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Komunikasi antar budaya pada dasarnya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi, yaitu pada makna pesan non-verbal maupun verbal. Apa yang layak dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikannya, dan kapan mengkomunikasikannya. Terdapat beberapa konsep komunikasi antar budaya. Yang pertama, etnik, ras, rasisme, prasangka, komunikasi intrabudaya, komunikasi antar etnik, komunikasi lintas budaya, dan komunikasi internasional. Selanjutnya yaitu konteks komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu ada multikulturalisme, yang kedua keberagaman budaya, yang ketiga komunikasi antar pribadi, yang keempat komunikasi kelompok, yang kelima komunikasi publik, yang keenam komunikasi organisasi, yang ketujuh komunikasi massa, dan yang terakhir konteks pendidikan. Mempelajari komunikasi antar budaya sangatlah penting, dikarenakan dengan perbedaan budaya dapat mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan memahami dunia di sekitar kita. Dengan mempelajari komunikasi antar budaya, bukan hanya tentang berinteraksi dengan orang dari berbeda budaya, akan tetapi juga tentang membuka pikiran, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan menghargai keanekaragaman dunia yang kita tinggal. Selain itu, ada beberapa alasan mempelajari komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu membuka diri dan memperluas pergaulan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, etika dan etis. Keempat, mendorong perdamaian dan meredam konflik. Yang kelima, demografis. Keenam, ekonomi. Tujuh, menghadapi perkembangan teknologi komunikasi. Dan yang terakhir, menghadapi era globalisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Ada yang tahu apa itu komunikasi verbal dan non-verbal? Mari kita bahas di video berikut ini. Apa sih perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal? Komunikasi yang menggunakan pesan verbal atau komunikasi verbal merupakan komunikasi yang diucapkan dengan lisan atau ditulis. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang pesannya dapat kita lihat dan dapat kita rasakan oleh panca indera. Apa sih fungsi pesan verbal dan pesan nonverbal? Adapun fungsi pesan verbal, yang pertama yaitu penamaan suatu objek, yang kedua jalur interaksi dan transmisi informasi, yang ketiga menonjolkan artikulasi dan intonasi, dan yang keempat sarana pengembangan bahasa. Sedangkan fungsi pesan nonverbal yaitu memperjelas komunikasi verbal. Penerapan komunikasi verbal biasanya lebih mudah dikarenakan masalah dari komunikasi hanya perbedaan bahasa dan perbedaan pemaknaan saja. Sedangkan penerapan komunikasi nonverbal terdiri dari ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi suara, simbol, warna, dan kecepatan berbicara. Salah satu komunikasi yang paling umum digunakan pada komunikasi nonverbal yaitu ekspresi wajah. Tidak jarang, ekspresi wajah sangat mudah untuk kita kenali. Intonasi kita saat berbicara juga dapat menentukan referensi dan pengalaman pendengar.
Biasanya jika kita berbicara dengan intonasi tinggi, orang yang mendengar akan mengartikan kita sedang marah. Akan tetapi jika kita berbicara dengan intonasi rendah, orang yang mendengar akan mengartikan kita sedang bersedih dan sebagainya. Selanjutnya yaitu nilai dan norma budaya dalam komunikasi antar budaya. Terdapat dua macam dalam nilai dan norma budaya dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu budaya material. Budaya material ini merujuk pada segala jenis barang, benda, dan artefak fisik yang diciptakan, digunakan, maupun diwariskan oleh suatu kelompok atau masyarakat seperti seni rupa, kesenian, tradisional, cagar alam, dan lain-lain. Sedangkan budaya non-material adalah budaya yang berbentuk gagasan ataupun ide-ide yang diikuti dengan penuh kesadaran, bahkan dengan penuh ketakutan kalau tidak dilaksanakan, seperti nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan bahasa. Selanjutnya yaitu bahasa dan budaya. Pada bahasa dan budaya terdapat beberapa variasi bahasa. Yang pertama, aksen. Aksen adalah variasi dalam pelafalan yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa yang sama. Yang kedua, dialek. Dialek dapat dibedakan oleh perbedaan dalam kosakata, tata bahasa, dan bahkan tanda baca. Yang ketiga, orgut. Orgut adalah kosakata khusus yang asing bagi suatu subkultur atau kelompok. Yang keempat, slang, yaitu menciptakan istilah-istilah yang digunakan dalam situasi yang sangat tidak formal, yang berfungsi sebagai cara untuk menandai identitas sosial atau linguistik. Sedangkan yang terakhir yaitu branding, yaitu penggunaan nama perusahaan atau simbol seperti logo untuk mengidentifikasi suatu produk atau menciptakan gambaran yang dikenal oleh semua orang. Selanjutnya yaitu peranan sosial budaya dan bahasa. Peranan sosial budaya dan bahasa sangat penting dalam membentuk identitas individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun peranan sosial budaya dan bahasa terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pertukaran komunikasi. Pertukaran komunikasi dalam peranan sosial bahasa dan budaya merupakan fondasi yang vital dalam membentuk hubungan, memperkuat identitas, dan memperkaya pengalaman manusia dalam berinteraksi sosial. Bahasa berperan penting dalam komunikasi, yaitu secara langsung menyatakan atau bertukar pemikiran atau pemandangan mengenai orang lain. Yang kedua yaitu bahasa dan identitas. Bahasa berperan besar dalam membentuk dan menyatakan identitas lebih dari apa yang dibayangkan. Penggunaan identitas juga berperan untuk mengatur orang dalam kelompok sesuai faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahasa dan pemersatuan. Bahasa bukan hanya tentang alat komunikasi, tetapi memiliki peran penting untuk membangun persatuan di antara individu dan kelompok. Bahasa juga bisa dikatakan sebagai alat penghitung atau alat penghubung antar budaya. Selanjutnya yaitu identitas budaya dan komunikasi antar budaya. Identitas budaya adalah karakteristik yang melekat pada kebudayaan. Identitas budaya dianggap sebagai pembeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya, seperti budaya suku Minangkabau, Jawa, Batak, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa perspektif dalam identitas budaya. Yang pertama yaitu perspektif psikologi sosial, yang mana perspektif psikologi sosial dapat memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana individu membentuk, mempertahankan, dan memanifestasikan identitas budaya mereka dalam konteks hubungan sosial, pengalaman, dan interaksi dengan lingkungan budaya yang beragam. Yang kedua yaitu perspektif komunikasi. Perspektif komunikasi dalam identitas budaya menyoroti hubungan erat antara bagaimana komunikasi membentuk, mempengaruhi, dan memperkuat identitas budaya, individu, dan kelompok. Perspektif komunikasi dalam identitas budaya membuka pemahaman tentang bagaimana komunikasi mempengaruhi, mencerminkan, dan membentuk identitas budaya individu dan kelompok dalam berbagai konteks komunikasi dan interaksi sosial. Identitas budaya mencakup beragam aspek yang membentuk pemahaman individu tentang siapa mereka dalam konteks budaya yang lebih luas. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis identitas sosial budaya. Yang pertama, identitas etnis. Identitas etnis terkait dengan keanggotaan dalam kelompok etnis tertentu berdasarkan asal-usul, bahasa, budaya, dan sejarah bersama.
Yang kedua, identitas individu atau pribadi, di mana mencakup pada elemen-elemen pribadi yang unik dan tidak terikat pada kelompok tertentu, seperti minat, nilai-nilai pribadi, dan pengalaman unik. Yang ketiga, identitas nasional. Identitas nasional terkait dengan keanggotaan dalam suatu negara atau bangsa, seringkali berdasarkan pada sejarah bersama, simbol, dan nilai-nilai yang diakui. Yang keempat, identitas gender. Yang kelima, identitas organisasi. Dan yang terakhir, identitas regional. Baik, hanya itu yang dapat saya bahas mengenai komunikasi antar budaya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.